laporan terlapor yang sebelumnya itu gimana? Apakah menunggu dulu hasil dari penyelidikan pemeriksaan terlapor atau seperti apa, Pak? Oke, gini. Ini kan sudah jelas konstruksi hukumnya berbeda, ya. Yang kami laporkan adalah adanya dugaan tindak pidana terkait masalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Undang-Undang ITE. Oke, jelas bahwa setiap orang yang melawan hukum, ya, dengan cara mengupload atau mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang jelas nyata itu adalah menyerang kehormatan klien saya, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Jelas kok, dalam pasal 45 ayat 3 sanksi pidananya adalah 7 tahun dan dendanya sekitar 450 juta rupiah. Ya. Nah, perlu saya sampaikan ya, bahwa di dalam hal ini kami pada hari ini mendampingi dengan berdasarkan surat kuasa yang ada, ya. Dan kemarin surat kuasa yang telah saudara advokat Payat ya, itu katanya telah mengundurkan diri, dan kemudian juga saya melihat juga pencabutan surat kuasanya, kemudian berbalik kepada arti kata hari ini telah ditantangkan surat kuasa pelaporan pendampingan untuk di Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah terhadap klien kami yang dilakukan oleh ya Marlina Oktoria. Nah, disinilah kita lihat nanti bagaimana pihak penyidik akan mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan alat buktinya. Nah, kemudian bahwa apa yang telah dibicarakan dan diterangkan di BAP itu semuanya kita sudah jelas ya, bahwa penyimpangan yang dikatakan dituduhkan ternyata itu semua bohong itu, dan omdo saja ngomong yang tidak ada artinya, dan umpamanya dia ada alat penyimpangan harus jelas dibuktikan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan apa ucapan di dalam isi konten tersebut ya. Nah, disinilah ya, surat kuasa yang lalu ya, saudara Payat itu telah dicabut, bukan mengundurkan diri. Saya jelaskan, surat kuasa pencabutan saudara Payat telah dicabut dan dikirimkan melalui JNE seperti itu ya. Ada pertanyaan? Terkait dengan alat bukti untuk menepis tudingan daripada Ya, mungkin pegang dicabut ya. Perlu diketahui jadi saya terangkan bahwa surat kuasa untuk saudara Muhammad Payat sudah dicabut tanggal 30 September 2021 ya, dan dikirimkan ke alamat kantornya di Tanah Abang ya, melalui JNE. Mana ini? JNE-nya nggak usah. Ini bukti pengiriman pencabutan ya, surat kuasa yang sudah kita kirimkan. Terus kemudian pengunduran dirinya mana? Pengunduran diri dulu. Dicabut. Ya. Mengapa ada surat pengunduran diri? Jadi gini, ini surat pengunduran dirinya tanggal 4 Oktober 2021. Sedangkan pencabutan dari kita itu tanggal 30 September 2021. Jadi teman-teman mungkin duluan mana nih, tanggal 30 sama tanggal 4? Ya, gitu ya. Dan sudah kita kirimkan. Jadi artinya kita luruskan, jangan sampai menggiring opini seakan-akan bahwa klien kami ini tidak mampu membuktikan sehingga dia mengundurkan diri. Ini harus digarisbawahi. Dia bukan mengundurkan diri, tetapi klien kami yang merasa tidak puas sehingga dia mencabut kuasanya tanggal 30 September. Kemudian dia untuk meluruskan, akhirnya dia mengirimkan surat pengunduran diri tanggal 4 Oktober. Sebetulnya ya cukup dengan dicabut oleh klien kami kuasanya, maka itu secara hubungan hukum pengacara dan advokat dengan kliennya adalah selesai ya. Saya tambahkan terkait masalah honorarium yang dipermasalahkan sama dia
Saya mau tanya, ada nggak surat perjanjian SPJH antara saya sebagai klien dengan dia sebagai lawyer? Kalau memang ada surat perjanjian SPJH, tolong tunjukkan kepada saya. Ya, gitu. Ya. Oke Pak Haji, Jadi tidak ada perjanjian SPJH, nggak ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.